variabel bebas, variabel terikat, kemudian nilai fungsi dengan cara mensubstitusi dan seterusnya ya. Ada beberapa contoh minggu lalu. Nah, terakhir tugas terus saya minta kalian untuk menginstal satu aplikasi namanya GeoGebra ya. Ini nanti saya akan demonstrasikan bagaimana cara menggunakan GeoGebra di pelajaran hari ini. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang kelanjutan dari notasi fungsi, yaitu grafik fungsi. Nah, menggambar grafik fungsi. Nah, untuk menggambar grafik fungsi ini ada beberapa hal yang perlu kalian tahu terlebih dahulu, yaitu pertama tentang diagram Cartesius. Ya, diagram Cartesius. Apa itu diagram Cartesius? Kemudian nanti kita ingat kembali bagaimana cara mencari nilai fungsi. Nah, hubungan antara nilai fungsi dan diagram Cartesius itu nanti akan kita gunakan untuk menggambar grafik. Oke, yang pertama adalah diagram Cartesius. Nah, apa sih diagram Cartesius? Diagram Cartesius itu adalah diagram planar ya. Planar itu maksudnya dua dimensi. Diagram dua dimensi yang memiliki sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu disebut absis, kemudian sumbu Y itu disebut ordinat. Nah, gabungan antara X dan Y itu disebut koordinat, atau lebih tepatnya titik koordinat. Ya, biasanya dituliskan X, Y, ya, X, Y. Kemudian karena Y itu sama dengan Fx ya, Y itu sama dengan Fx, maka bisa juga ditulis seperti ini, X, Fx. Kemudian ada kuadran, ya dalam diagram Cartesius ada yang istilah yang namanya kuadran. Nanti akan saya jelaskan apa itu kuadran. Kuadran itu semacam kayak letak aja sih ya, posisi atau letak berdasarkan X positif atau X negatif, Y positif dan Y negatif. Oke, ini ya contoh diagram Cartesius itu kalau kalian sudah pernah mempelajari koordinat ya. Seperti ini. Ada sumbu X itu yang horizontal, ini sumbu X. Kemudian yang vertikal ini sumbu Y. Nah, X itu terbagi menjadi dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan ini kita sebut X positif, kemudian sebelah kiri ini kita sebut X negatif. Ya, X negatif. Jadi kalau kita pernah belajar garis bilangan, ya ini garis bilangan ini nih, dari kiri ke kanan, isinya adalah bilangan bulat negatif dan positif. Nah, yang horizontal ini kita sebut X. Nah, tambah lagi ya di titik potong ini 0,0. Nah, ini kita sebut titik pusat atau titik pusat koordinat atau titik temu ya. Titik pangkal. Koordinatnya 0,0 gitu ya di sini. Nah, dari atas ke bawah itu adalah Y. Ya, ini sumbu Y namanya. Nah, ada dua juga, ada Y positif dan kalau ke bawah itu namanya Y negatif. Ya, oke. Singkatnya seperti itu diagram Cartesius. Nah, X positif ataupun X negatif itu disebut dengan absis tadi ya. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini juga ya, absis positif, absis negatif sebelah kiri, kemudian ordinat positif di atas, ordinat negatif di bawah. Nah, kemudian tadi ada istilah kuadran. Nah, kuadran itu adalah menggambarkan posisi di mana koordinat itu berada ya. Jadi kalau nanti koordinatnya ada di X positif dan Y positif, maka dia berada di kuadran 1. Ya, kemudian kalau dia X-nya negatif dan Y-nya positif, ya titiknya ada di sebelah sini, maka dia berada di kuadran 2. Ini urutannya begini ya. Jadi jangan kalian kemudian kuadran 1 di sini, kuadran 2 di sini, kuadran 3 dan jadi urutannya adalah seperti ini. 1 2 3 4. Ya. Oke, itu kuadran. Kalau yang sebelah sini negatif-negatif dua-duanya ya. Ya. Di sebelah sini negatif dua-duanya. Kemudian sebelah sini X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, contoh titik koordinat itu adalah seperti ini. Ya, misalkan saya punya titik A, kita sebut aja ini titik A ya. Titik A itu dengan koordinatnya X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 2. Ya. Jadi kan
koordinat tadi ditulis dengan X, Y ya. Maka di sini X-nya itu sama dengan 3, Y-nya sama dengan 2. Apa maksudnya X-nya 3, Y-nya 2? Jadi titik ini, ya sorry. Jadi titik ini, ya, kita posisinya itu adalah berada di, kalau kita ambil X-nya, dari sumbu X itu kita dapat nilainya 3 ya, ini, ada garis putus-putus ini. Kemudian untuk nilai Y-nya itu adalah 2. Ya. Dan ini berada di kuadran 1. Ya. Titik A sama dengan 3,2 ini ada di kuadran 1. Sampai sini dulu jelas nggak diagram Cartesius? Jelas, Pak. Satu orang lagi kemana nih? Tadi pas 34 Absen orang. aja, Pak. Ntar deh, saya di tengah-tengah ya absennya ya. Kalau udah selesai jelasin. Kuadran 2, contohnya kuadran 2 gini ya. Min 4,3 artinya X-nya minus 4, kemudian Y-nya 3 di sini ya. Nah ini titik B, kita sebutnya titik B. Ya, titik B sama dengan minus 4,3. Ya, X-nya sama dengan minus 4, kemudian Y-nya sama dengan 3. Nah, karena dia Y-nya X-nya negatif dan Y-nya positif, maka dia berada di kuadran 2. Oke. Sekarang kita lihat titik C ini. Titik C ini posisinya koordinatnya berapa? Min 4, min 2. Ada yang bisa jawab? Siapa? Rizky Ahmad? Min 4, min 2. Min 4, koma? Min 2. 2. Ada di kuadran berapa? 3. Kuadran 3, Pak. Kuadran 3 ya. Kuadran 3 kita tulis K3 aja. Kuadran 3 ya. Oke. Nah, gampang ya. Koordinat Cartesius seperti itu. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan untuk menggambar grafik dari suatu fungsi. Nah, sebelum kita ke gambar grafik, kita ingat-ingat dulu tentang mencari nilai suatu fungsi. Ya. Jadi nilai dari suatu fungsi itu adalah nilai dari fx ya, dengan cara kita mensubstitusi x ke dalam fx itu. Ya. Nah, nanti fx itu yang akan kita gunakan sebagai nilai dari y-nya ya. Karena y sama dengan fx. Contoh, misalkan saya punya fx sama dengan 2x plus 1. 2x plus 1. Kemudian saya punya himpunan x-nya ya. X-nya atau himpunan daerah asalnya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 0, 1, 2, 3, 4 ini kalau kita input ya kita substitusi ke dalam fx 0, kita masukkan ke dalam fx ya. Fx kan tadi 2x plus 1 kan. Menjadi 2 dikali 0 ditambah 1, maka 2 kali 0 itu sama dengan 0, 0 tambah 1 itu sama dengan 1. Sehingga 1 ini yang akan kita jadikan y-nya di sini. Jadi 0,1 ya, 0,1. X-nya 0, y-nya 1. Dan seterusnya, kalau kita ganti 1 X-nya di sini ya. X yang ini kita ganti jadi 1, jadi 2 kali 1 tambah 1 ya. 2 kali 1 sama dengan 2, ditambah 1 sama dengan 3. Jadi kita dapat 1,3. Oke, sampai kita dapat semua, ya, kita masukin satu-satu, kita substitusi satu-satu sehingga kita dapat semua nilai fx-nya. Maka setelah itu baru kita akan menuju ke menggambar grafik. Jadi ini langkahnya ya. Pertama kita buat tabel dulu, kemudian baru kita gambar titik-titiknya, baru kemudian kita tarik garisnya. Nah, gimana caranya kita menggambar grafik? Ya, seperti yang saya pernah bilang kemarin. Saya pakai apa ya? Pakai stop share dulu ya. Saya pakai GeoGebra aja. Jadi apa sih GeoGebra itu? GeoGebra itu adalah salah satu aplikasi gratis ya. Dan itu bisa kita gunakan untuk membantu kita memahami aljabar ya. Oke. Khususnya di grafik Cartesius ini atau diagram Cartesius ini saya clear dulu. Di sini ada beberapa pilihan di atas. Ini kelihatan nggak? Mouse saya kelihatan nggak?
Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak, kelihatan. Kelihatan, Pak. Jadi di sini ada namanya select tools, bisa move atau drag, atau nanti kita kalau misalkan mau coret-coret gitu ya, bisa seperti itu. Kemudian di sebelahnya ada point itu titik ya, nanti ada macam-macam titik di sini. Point, titik potong, kemudian titik tengah. Ini kalian belum belajar jadi nggak usah dipakai dulu ya, fokus ke yang ini aja dulu. Kemudian nanti ada garis, ada segmen. Bedanya garis sama ini ruas garis ya, ini garis, ini ruas garis. Ini ruas garis kalau kita tentuin panjangnya, ini sinar, ini polyline, garis yang banyak ya, vektor. Kita paling pakai ini aja nih, dua ini yang atas ya. Dan seterusnya. Ini posisi garis. Ini sebenarnya sih pelajaran kelas 7 harusnya ya. Garis yang tegak lurus, garis yang sejajar, perpendikular, bisektor dan seterusnya. Kita nggak pakai banyak, sementara karena kita mau pakai cuman buat aljabar aja, berarti kita cuman pakai titik sama garis saja. Ya. Oke, jadi gimana caranya kita menggambar? Ke saya screen aja deh, biar bisa sambil pakai PPT-nya juga. Gimana caranya kita menggambar kalau misalkan kita punya seperti ini ya, titik seperti ini. Oke, sebentar, ini pindahin info aja. Nah, 0,1 itu kalau kita gambar di sini ya. Kalau kita gambar di sini itu ada di X-nya 0, Y-nya 1, berarti ada di sini ya. Ini 0,1. Kemudian 1,3 ini X-nya 1, kemudian Y-nya 3, berarti ada di sini. Ya, langsung nih. A 0,1, B 1,3 kelihatan di sebelah kiri ya, ini hasilnya. Kemudian 2,5 dan seterusnya ya, 2,5-nya ada di atas. Nah, ini kalau misalkan kalian lagi posisinya lagi di titik begini nih, nggak bisa kalian scroll ke atas. Bisa pakai scroll, tapi kalau di drag nggak bisa. Jadi kalau mau drag, kita ganti dulu ke move, baru kita klik drag seperti ini. Kalau scroll fungsinya untuk zoom in, zoom out. Nanti kalau ini kalian coba ya, install di rumah GeoGebra versi 5. Saya coba nanti ya. Nanti saya juga untuk tugasnya saya minta kalian mengerjakannya pakai ini dan kalian crop, kemudian kalian taruh di Microsoft Word atau yang lainnya dikumpulkan. Itu ya. Jadi silakan diperhatikan gimana cara membuat ini ya. 2,5 berarti ada di sini posisinya. Kemudian 3,7 berarti ada di atas. Saya scroll aja. 3,7 berarti ada di sini. 4,9. Nggak kelihatan 9 ya. Ini aja. 4,9. 4,9. Oke. 0,1, 1,3, 2,5, 3,7, dan 4,9. Lihat, ini adalah titik-titik yang mereka seperti punya pola atau urutan tertentu gitu ya. Nah, untuk membuat garis, jadi tadi ada dua ya, ada ruas garis, ini ruas garis, ini garis. Bedanya apa? Ini kalau ruas garis saya buat dari titik sini ke titik sini aja. Nah, jadinya garis pendek seperti itu ya. Nah, kalian harus tahu dulu apa definisi garis dan definisi ruas garis. Nah, ini di kelas 7 kalau nggak salah dulu ya. Apa itu garis, apa itu ruas garis. Nah, kalau garis bedanya adalah seperti ini. Oke. Sebentar. Ya, jadi setelah ini apa? Nah, setelah ini adalah kalau kita perintahnya disuruh membuat garis, berarti kita minimal 2 titik aja. Itu sudah semua titik-titik ini terhubung dalam satu garis. Ya. Semua titik-titik ini tuh terhubung dalam
garis. Kemudian nanti dia muncul seperti ini. Min 2x plus y sama dengan 1. Min 2x min 2x plus y itu sama dengan 1. Maksudnya apa? Ini kan sama kayak ini. Ya, itu sama. Jadi kalau kita mau ambil y-nya aja, y-nya itu sama dengan ini minus 2x saya pindah ke sebelah kanan, ini jadi 2x plus 1 sama ya. Y sama dengan 2x plus 1. Ya, karena y sama dengan fx. Oke. Jadi seperti itu untuk menggambar grafik. Ya, menggunakan GeoGebra lebih mudah ya. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami nggak untuk grafik fungsi? Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut ke... Ini materi kita selesai ya sampai sini ya. Nanti saya ke contoh soal. Sampai jam berapa sih? 9.30 ya, oke. 9.30 nanti lanjut, setelah istirahat lanjut lagi kan. Nah, materinya selesai untuk menggambar grafik. Ya, menggambar grafik. Selanjutnya adalah nanti untuk mengerjakan tugas. Dan saya sih pengennya langsung kalian kumpulin hari ini juga ya, jadi nggak ada PR-PR-an, biar nggak ada beban lagi. Contoh soal. Oke, saya langsung aja ke contoh soal. Buatlah tabel fungsi. Ini saya ambil dari latihan 7 halaman berapa tuh ya? Pokoknya latihan 7 lah. Latihan 7 di halaman grafik fungsi. Buatlah tabel fungsi fx sama dengan x plus 2 dari himpunan 0, 1, 2, 3, 4. Maksudnya dari himpunan itu adalah daerah asalnya ya. Nah, x-nya. Artinya ini itu sebagai x nanti ya. Sebagai x. Nah, kemudian ini menjadi ini fx-nya nanti. Nah, gimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya itu adalah pertama kita tentuin dulu nilai dari fx-nya dengan domain yang tadi diberikan. Karena tadi diminta dari 0 sampai 4, maka kita tulis dulu 0, 1, 2, 3, 4. Ini nggak mesti tabel ya, bebas kalau kalian mau nggak pakai tabel. Pas saya nggak mau pakai tabel, boleh aja. Cuman ini lebih mudah aja supaya ya terlihat rapi ya. Kita susun dulu X-nya berapa, Fx-nya berapa, baru kemudian himpunan pasangan berurutannya berapa. Ya. Nah ini kalau dimasukkan, kalau dimasukkan X-nya sama dengan 0, berarti 0 tambah 2 sama dengan 2. Berarti himpunan pasangan berurutannya itu adalah 0,2. Kalau kita masukin 1 ke sini, ke X, ya menjadi 1 tambah 2. Jadi hasilnya adalah 3. Ya, kita tulis 1,3. Lalu 2 dan seterusnya ya, 4. Sampai kita dapat ini, koordinat ini, baru kemudian dari koordinat ini kita gambarkan di diagram Cartesius yang tadi. Ya, di diagram Cartesius tadi. Ya, 0,2 berarti ada di sini 0,2 sini ya. Kemudian 1,3 berarti ada di sini. Kemudian 2,4 berarti ada di sini. 3,5 dan 4,6. Nah, ini kan ada A, B, C, D, E-nya ya. Ini maksudnya nama titiknya ya di sini ya. Ini bisa kita hilangin dengan cara seperti ini. Kita select semuanya, kita pilih semuanya. Nah, cara milih semuanya itu adalah kita pilih salah satu yang paling atas, kemudian tekan tombol Shift. Ya, Shift, kemudian tekan yang paling bawah, klik. Ini akan kepilih semua, baru kita klik kanan, show labelnya. Ini kan posisinya nyala nih kalau ada biru-biru ini, show label. Label itu nama dari objek yang kita buat. Kalau kita buat garis, nanti ada nama garisnya apa. Kalau kita buat titik, nama titiknya berarti ini ya. Ini A, B, C, D, E ini harus kita hilangin supaya enggak seperti ini. Nah, titiknya ada di sini. Jadi A, B, C, D-nya hilang. Nah, jadi untuk gambarnya seperti ini. Nah, nanti gambar ini kalian apa bahasanya, print screen atau apa sih? Kalau saya sih biasanya pakai ini Windows Shift S ya, pakai snipping tool ya. Tinggal gini aja.
Ini terus kita kopas ke PowerPoint ya. PowerPoint, misalkan seperti itu. Misalkan kita buka PowerPoint. Tinggal kopas aja. Sama sih print screen juga tinggal kopas. Cuman kan kalau print screen nanti kita nge-crop lagi ya. Cuman kalau snipping tool tadi udah kita crop di awal. Nah, ini udah di crop ya. Seperti itu. Gampang. Tinggal ikutin aja nanti. Oke, setelah kita gambar titik-titiknya ini, ya gambarnya ada di sini nih. Jadi seperti ini. Terus setelah itu baru digambar garisnya. Jadi ada 3 permintaan dari soal tersebut. Pertama adalah kita buat tabelnya atau buat listnya, list dari titik-titiknya, kemudian digambar berupa titik-titik. Terakhir adalah digambar berupa garis. Ya. Garisnya itu adalah hubungan antara titik-titik tersebut. Nah, jadi seperti itu. Oke, untuk contoh soal nomor 1 ini jelas nggak nih? Nanti soal-soal yang di tugas saya minta kalian ngerjainnya pakai ini ya, pakai GeoGebra ini. Halaman 109 ya, halaman 109 nomor 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan. Berarti nanti di PowerPoint-nya ada 3 gambar, 3 grafik atau dalam satu nomor itu ada, atau langsung satu kartesius saja, Pak? Tergantung pilihannya, mintanya apa. Kalau misalkan kayak gini nih, gambarlah grafik fungsi ya. Ini kan kalau grafik fungsi ada 2 ya, grafik fungsi f tersebut. Kemudian yang C itu adalah grafik fungsi kehimpunan semua bilangan positif dan 0. Jadi diminta titik-titiknya dan garisnya. Jadi dia mintanya seperti itu. Nah, kalau yang soal lain nanti lihat aja mintanya apa ya. Oke, Pak. Kayak misalkan nomor 3 itu kan gambar ada dua fungsi ya. Ada 2 fungsi, berarti kalian harus gambar 2 fungsi dalam satu jawaban tuh biar kelihatan nanti bedanya apa gitu kan. Jadi seperti itu. Ya, oke. Nanti ngerjain tugasnya bareng-bareng ya di sesi setelah istirahat. Biar nanti saya bisa pandu juga sambil kalian mengerjakan. Oke, yang kedua, contoh yang kedua itu adalah ini nih. Ini juga penting. Ini soal nomor 7. Jadi ternyata kalau kita gambar di gambar grafik itu nggak semuanya itu merupakan fungsi. Nah, kita harus tahu nih, yang mana yang merupakan fungsi dan yang mana bukan fungsi. Nomor 7 ya. Di antara grafik berikut, manakah yang merupakan grafik dari suatu fungsi? Nomor 7A. Nomor 7A itu fungsi atau bukan? Gimana caranya kita tahu dia itu fungsi atau bukan? Gimana caranya kita tahu dia itu fungsi atau bukan? Caranya itu adalah begini. Ya. Ya. Ya, kenapa? Tadi ke unmute. Oke. Jadi, gimana caranya kita mengecek suatu grafik itu merupakan fungsi atau bukan? Ya, suatu grafik itu fungsi atau bukan? Kan ada syarat tertentunya tuh kalau fungsi. Fungsi itu x-nya nggak boleh double kan? Nggak boleh punya 2 pasangan gitu loh. Nah, cara mudahnya adalah kalau misalkan kita tarik di salah satu bagian atau semuanya misalkan ya. Nah, dia cuma berpotongan di satu titik, maka dia adalah fungsi. Mau dimanapun kita tarik di X, maka dia berpotongannya di satu titik. Ya, mau kita ambil X-nya dimanapun, dia berpotongannya di satu titik. Maka yang A ini adalah fungsi. Ya, ini fungsi. Yang B juga ya, fungsi juga. Mau dimanapun,
Dia berpotongannya di satu titik dan seterusnya. Sorry, yang D ini ya. Yang D ini sebelah kanan. Yang B di bawahnya nih. Ini B juga fx. Ya. Ini juga fungsi. Karena satu titik di sini, di sini. Nah, yang tidak itu contohnya adalah yang E ini. Ya, ini kalau kita tarik X, ya artinya gini, kalau misalkan kita mau ambil, misalkan X sama dengan, misalkan di sini X-nya sama dengan 5 ya. X sama dengan 5, ini hijaunya terlalu ini, di sini aja. X-nya sama dengan 5 gitu ya. Maka X sama dengan 5 itu ternyata bayangannya ada di 2 titik. Ya. Ada di 2 titik. Ada di sini dan ada di sini. Maka ini bukan fungsi. Ya. Ini bukan fungsi. Kalau yang C kira-kira fungsi enggak? Kalau yang C kira-kira fungsi ya. Fungsi. Ini fx, ini grafik fungsi sinus. Ya, fungsi ini titiknya satu, walaupun melengkung gitu dia tetap fungsi. Nah, yang bukan lagi itu adalah ini. Yang F. Itu ada 2 di sini. Tapi kan di sini 1, Pak. Misalkan di sini ya, garis singgung ya. Ini 1. Nah, ingat fungsi itu kalau ada 1 aja yang punya 2 pasangan seperti ini, ya, punya 1 aja. 1 seperti ini udah pasti dia bukan fungsi. Jelas sampai sini? Ini untuk nanti menjawab soal-soal yang di manakah grafik berikut yang merupakan fungsi gitu ya, manakah grafik berikut yang bukan fungsi. Oke, nanti ini juga dijawab ya, silakan, tapi digambar juga kalau kalian bisa. Nah, untuk tugasnya itu adalah halaman 109 ya, halaman 109. Kalian kerjakannya nggak usah di kertas, kalian kerjakannya di Word ya. Ditulis lagi tuh perintah-perintahnya. Kemudian untuk gambarnya semua pakai apa sih namanya? GeoGebra. Silakan diinstal dari sekarang aplikasi GeoGebra-nya. Nanti saya akan sambil pandu kalian gimana cara-caranya untuk copy paste atau kalau kalian masih belum paham. Itu aja dari saya. Tadi halaman berapa? Halaman 109 sampai dengan 110. Nomor 1 kan tadi udah ya. Mulai dari nomor 2, 3, 4, 5, 6. Ya, oke. Sama 7 lah. 7 itu nantilah kalau gimana cara gambar yang melengkung-melengkung ini nanti kalau sempet ya. Sementara sampai 6 dulu. Oke, itu aja. Kita istirahat, nanti kita lanjut lagi. Sambil istirahat mungkin bisa diinstal aplikasi GeoGebra-nya, nanti setelah kita masuk jadi langsung ngerjain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut lagi ya. Saya end meeting dulu. Apa